Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan pada pertemuan ke-13 kali ini tanpa ada arangan suatu apapun. Pada pertemuan ini nanti kita akan membahas mengenai materi yang lumayan ringan untuk kita pelajari, yaitu materi mengenai ekosistem. Dan saya yakin materi ini tidak akan terlalu berat untuk kita mengerti, tetapi tetap harus kita pelajari untuk menjadi dasar pada mata kuliah-mata kuliah selanjutnya. Oke, gimana kabarnya? Baik ya, teman-teman. Alhamdulillah sudah hampir ke penghujung perkuliahan. Saya harap mata kuliah biologi dasar ini bisa kalian ikuti atau bisa teman-teman ikuti dengan baik dan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang ekosistem. Yang kita pelajari hari ini adalah mengenai pengertian ekosistem, komponen, aliran energi, dan daur biogeokimia. Yang pertama adalah pengertian ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen biotik atau hidup dan komponen-komponen abiotik atau tak hidup dan saling berhubungan timbal balik atau berinteraksi. Jadi itu adalah pengertian ekosistem secara umum. Nah, ekosistem itu juga bisa diartikan suatu kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati atau biotis dan non-hayati atau abiotis yang saling berhubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Kemudian ekosistem itu juga bisa diartikan asosiasi berbagai jenis makhluk hidup atau komunitas dan lingkungan fisiknya yang dihubungkan oleh aliran energi dan daur materi. Jadi dari tiga pengertian ini, ekosistem itu apabila kita ambil kesimpulan, ekosistem adalah hubungan timbal balik. Jadi di semuanya ada hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ataupun antara biotik dengan abiotik. Itu disebut dengan istilahnya adalah ekosistem. Lalu apa yang disebut dengan istilahnya ekologi? Ekologi merupakan suatu istilah yang sangat erat kaitannya dengan ekosistem. Dan kalau kita lihat pengertian dari ekologi, ekologi itu berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya adalah habitat dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, ekologi itu diartikan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sesama organisme dan juga antar organisme dengan lingkungannya. Jadi ilmunya yang mempelajari ekosistem itu disebut dengan istilahnya ekologi. Menurut Ernest Haeckel itu merupakan ilmuwan yang concern atau yang banyak meneliti atau mencetuskan mengenai hubungan-hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau ilmu yang mempelajari tentang ekosistem atau banyak mempelajari ekosistem. Pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya, gitu ya. Jadi itu adalah ekologi. Jadi ekologi itu adalah ilmunya dari sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau ilmu tentang ekosistem. Itu disebut dengan istilahnya ekologi. Nah, kalau kita belajar komponen-komponen ekosistem atau apa saja yang ada di dalamnya ekosistem, itu nanti bisa kita bagi-bagi atau pilah-pilah apa saja komponen yang ada di dalam ekosistem. Menurut fungsinya, ekosistem itu memiliki komponen autotrofik sama komponen heterotrofik. Komponen autotrofik itu adalah komponen yang terdiri dari organisme yang mampu menyediakan makanan atau mensintesis makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik menjadi bahan organik, yaitu kelompok-kelompok tumbuhan berklorofil. Itu adalah komponen autotrofik. Autotrofik itu sendiri berasal dari kata autos atau sendiri, trofik itu menyediakan makanan, bisa berarti artinya tadi yaitu bisa menyediakan makanan sendiri. Kemudian ada kelompok heterotrofik, yaitu hetero itu artinya berbeda atau lain, sehingga diartikan organisme atau komponen heterotrofik itu adalah organisme yang hanya mampu memanfaatkan bahan-bahan organik dari berbagai makanannya yang disediakan atau disintesis oleh hewan yang lain. Jadi dia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, tetapi hanya mampu memanfaatkan atau menggunakan bahan-bahan organik yang disintesis oleh makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah hewan, jamur, mikroorganisme. Kelompok-kelompok yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri maka dia akan tergolong pada kelompok heterotrofik.
Kemudian menurut segi penyusunnya itu dibagi dari dua komponen yang kita bahas tadi atau yang pernah kita bahas tadi, yaitu ada abiotik atau bahan tak hidup. Kemudian ada biotik yang terdiri dari 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, sama pengurai. Abiotik atau bahan tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang terdiri dari antara lain dari tanah, air, udara, sinar matahari, suhu, dan sebagainya, dan merupakan medium atau substrat untuk berlangsungnya kehidupan. Itu disebut dengan istilahnya abiotik. Kalau biotik ya dia terdiri dari makhluk hidup, yaitu produsen yang autotrofik, konsumen yang heterotrofik, kemudian ada pengurai, perombak, ataupun dekomposer. Kemudian ada produktivitas ekosistem. Jadi dalam ekosistem tadi dikatakan di dalamnya ada aliran energi. Berarti kalau di dalamnya ada aliran energi, berarti dia nanti akan ada suatu produktivitas yang terdapat pada komponen-komponen ekosistem. Lah, produktivitas ekosistem itu bisa dibagi menjadi jenis produktivitas. Yang pertama adalah produktivitas primer. Produktivitas primer itu adalah kecepatan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik oleh organisme autotrof. Jadi produktivitas primer akan diperankan oleh tumbuhan karena dia yang akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Produktivitas primer nanti ada 2 jenis, yaitu produktivitas primer kotor sama produktivitas primer bersih. Produktivitas primer kotor itu adalah seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme autotrof. Jadi hasil dari keseluruhan proses fotosintesis itu disebut dengan istilahnya adalah produktivitas primer kotor. Jadi semua hasil fotosintesis yang diubah dari cahaya menjadi energi kimia itu disebut dengan istilahnya produktivitas primer kotor. Ada juga produktivitas primer bersih, yaitu berat kering dari bahan organik yang tersimpan pada organisme autotrof. Jadi produktivitas primer bersih itu adalah produktivitas yang berupa berat kering dari bahan organik. Jadi dia kalau dimisalkan pada sebuah tumbuhan itu adalah bentuk simpanan yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri sebagai organisme autotrof. Jadi misalnya adalah padi itu dia memiliki produktivitas primer bersih, itu adalah produktivitas primer yang tersimpan di dalam pohonnya padi. Jadi batangnya padi, daunnya padi, bulirnya padi yang paling banyak akan menyimpan produktivitas primer bersih gitu ya. Lah, apa bedanya dengan yang kotor? Kalau yang kotor nanti energi yang dihasilkan oleh cahaya matahari atau hasil fotosintesis masih digunakan untuk metabolisme. Lah itu yang masih kotor, itu masih ada metabolisme. Lah setelah produktivitas primer kotor itu dikurangi dengan metabolisme tubuh dari sebuah tumbuhan, nanti akan ketemu produktivitas primer bersih atau simpanan. Simpanan berarti tidak digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu, berarti dia tetap disimpan atau yang ada di dalam tumbuhan yang tersimpan disebut dengan istilahnya produktivitas primer bersih. Kemudian ada produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder itu adalah kecepatan energi kimia mengubah bahan organik menjadi simpanan energi kimia baru oleh organisme heterotrof. Jadi kalau yang sekunder ini diperankan oleh organisme-organisme heterotrof. Jadi seperti hewan itu memiliki produktivitas sekunder. Jadi energi kimia yang mengubah bahan organik menjadi simpanan energi kimia baru. Jadi perpindahan dari energi kimia yang ada di dalam tumbuhan berpindah ke energi kimia baru oleh organisme heterotrof itu disebut dengan istilahnya produktivitas sekunder. Kemudian ada efisiensi ekologi. Efisiensi ekologi adalah perbandingan produktivitas primer bersih antara satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Itu namanya efisiensi antara produktivitas bersih antara satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Nanti akan lebih banyak kita bahas efisiensi ekologi ini pada aliran energi. Nah, setelah kita mengenal ada istilah produktivitas primer, sekunder pada sebuah ekosistem, kita akan mempelajari mengenai aliran energi karena produktivitas itu tadi akan memerankan peran utama pada aliran energi. Nah, aliran energi itu bisa
dilihat pada bagan ini ya. Jadi dimulai dari energi cahaya tadi, cahaya matahari, energi yang pertama atau awal yang ada di bumi, kemudian diubah secara atau menjadi bentuk energi kimia oleh organisme autotrof, kemudian energinya itu berubah lagi ataupun berpindah lagi ke organisme heterotrof, kemudian dia akan mengalir, membentuk suatu aliran energi dari energi matahari ke heterotrof. Aliran energi pada ekosistem terjadi dalam satu arah dan terjadi daur nutrien antara autotrof dan heterotrof ini. Jadi ada daur nutrien antara heterotrof dan autotrof, iya kan ya? Jadi autotrof itu nanti akan mendaur nutrien dari heterotrof. Contohnya adalah misalnya ada organisme yang mati, autotrof ke heterotrof dulu ya, anak panah ke bawah ini, autotrof heterotrof itu misalnya saat heterotrof memakan autotrof. Nah, heterotrof memakan autotrof nanti berarti ada daur nutrien autotrof akan dimanfaatkan oleh heterotrof. Kemudian heterotrof kembali lagi ke autotrof dalam bentuk apa? Dalam bentuk zat-zat sisa ataupun zat-zat limbah ataupun bangkai dari heterotrof yang berupa bahan organik nanti akan terurai menjadi anorganik, akan didaur lagi, dimasukkan lagi ke autotrof. Itu namanya adalah daur nutrien. Oke. Beberapa energi panas metabolit hilang ke lingkungan. Nah ini, jadi saat dia berpindah antara autotrof ke heterotrof, pasti nanti akan ada energi yang terlepas ke lingkungan. Itu disebut dengan istilahnya panas metabolit. Ya, itu adalah aliran energi secara umum pada sebuah ekosistem. Kemudian di dalam aliran energi kita mengenal ada istilah rantai makanan. Rantai makanan pada suatu ekosistem menunjukkan hubungan memakan dan dimakan, membentuk struktur yang anggota-anggotanya masuk ke dalam sebuah hierarki transfer energi yang disebut tingkat trofik, gitu ya. Jadi hubungan memakan dan dimakan membentuk struktur anggota-anggotanya yang masuk ke dalam suatu hierarki transfer energi yang disebut tingkat trofik. Sehingga kita mengenal ada istilah tingkat trofik 1, tingkat trofik 2, tingkat trofik 3, tingkat trofik 4. Itu adalah tingkatan-tingkatan di mana energi itu berpindah dari tingkat 1 ke tingkat yang selanjutnya pada sebuah rantai makanan, misalnya seperti ini. Ya. Pada sebuah rantai makanan tentu nanti akan ada energi yang dipindahkan, misalnya energi matahari, dia akan berpindah ke tumbuhan, tetapi ada energi yang terlepas ke lingkungan yaitu panas. Panas seperti ini nanti akan terlepas ke lingkungan, kemudian hasil akhirnya nanti akan terurai oleh yang namanya organisme pengurai atau detritivore. Pengurai nanti biasa akan diperankan oleh bakteri dan jamur. Kemudian jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu adalah suatu istilah pada suatu ekosistem alami di mana rantai makanan itu akan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang nantinya akan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Jadi kumpulan dari rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan kita bandingkan dengan rantai makanan, dia memiliki aliran energi yang lebih kompleks karena dia merupakan kumpulan dari rantai makanan. Kemudian aliran energi pada ekosistem. Aliran energi pada ekosistem itu dimulai dari tingkat trofik. Pada sebuah ekosistem dapat digambarkan dalam sebuah piramida. Jadi nanti aliran energi pada ekosistem itu akan digambarkan pada sebuah piramida. Ada yang namanya piramida biomasa, piramida aliran energi atau piramida energi juga dikenal seperti itu. Kemudian ada juga piramida jumlah. Piramida biomasa itu menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati tingkat trofik. Jadi berapa berat totalnya pada tingkat trofik 1, 2, dan seterusnya. Kalau piramida energi atau aliran energi itu adalah piramida yang modelnya menunjukkan aliran energi dari satu trofik atau memberi makanan level ke level berikutnya dalam suatu ekosistem. Jadi dari satu tingkat trofik, level tingkat trofik 1 ke level yang 2, level 3, dan seterusnya. Kalau piramida jumlah itu adalah menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik pada suatu ekosistem. Jadi ada biomasa, energi, maupun jumlah. Nah, kalau kita lihat gambar dari sebuah piramida,
piramida biomasa. Jadi kalau di SMP ataupun SMA mungkin kita mengenal bentuk piramidanya itu ya digambarkan seperti piramida asli ya, jadi piramida segitiga seperti itu. Tetapi kalau kita sudah masukkan angka-angka dan perbandingan yang tepat, maka tidak terbentuk seperti piramida. Jadi piramidanya agak sedikit memaksa kalau kita sebutnya itu adalah piramida, tetapi istilahnya adalah dari bawah ke atas itu dia memiliki biomasa yang semakin kecil maupun energi yang semakin kecil juga. Misalnya ini, piramida biomasa itu terlihat dari gram jumlah atau gram berat makhluk hidup per meter persegi. Misalnya ini adalah contohnya. Misalnya produksi veteriner itu memiliki 809 gram per meter persegi dalam 1 meter. Jadi kita buat misalnya pemisalan 1 meter, 1 kali 1 meter pada sebuah tanah yang tanah liar misalnya, atau tanah kita buat kotak atau kita buat pemetaan tanah pada sebuah lingkungan, misalnya adalah hutan-hutan tropis misalnya yang lebih konkret ya. Nanti akan ada produsen primer atau produsen itu memiliki tingkatan atau memiliki jumlah 809 gram per meter persegi. Kemudian ada herbivore itu beratnya itu adalah 37 gram per meter persegi. Sampai yang terakhir karnivora terakhir atau pucak itu beratnya cuma 1,5 gram per meter persegi. Jadi apabila kita buat perbandingan, maka dia akan semakin mengecil kalau dari bawah ke atas, atau dari tingkat tropik 1 ke tingkat tropik 2 semakin mengecil, ke tingkat tropik 3 semakin mengecil, ke tingkat tropik 4 pun semakin mengecil. Kemudian ke detritivore, itu detritivore atau pengurai, dia terlepas dari sebuah piramida makanan gitu ya. Kemudian kalau piramida aliran energi itu menggambarkan jumlah energi yang terdapat pada sebuah per meter dari sebuah luas wilayah per tahunnya. Jadi piramida energi itu hitungannya atau satuannya itu adalah kilokalori, bukan kalsium, kilokalori per meter persegi per tahun. Jadi misalnya produksi energi yang terdapat di dalamnya itu ada 20.810 gitu ya. Kemudian dia kalau berpindah energinya itu ke herbivore, maka berpindahnya itu yang diterima oleh herbivore itu cuma 3.368. Kemudian berpindah lagi ke karnivore, nanti yang diterima cuma 383. Jadi semakin ke atas energi atau energinya itu juga semakin kecil. Ya. Aliran energi ini mengapa kok dia semakin kecil, nanti bisa digambarkan di sini. Jadi energi pertama pada di bumi itu berasal dari matahari, jelas ya, dia berasal dari matahari. Transfer energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik yang lain tidak 100% berpindah. Jadi misalnya seperti ini, produsen itu memiliki 20.810 energi misalnya, atau kilokalori tadi misalnya. Dia dari produsen atau tingkat tropik 1, aliran energinya akan berpindah ke herbivore gitu ya. Nah, aliran energi yang berpindah itu tidak 20.000 semuanya ini berpindah, tetapi nanti akan ada aliran energi yang terlepas ke lingkungan, ada juga yang terlepas ke lingkungan, dan terlepas lingkungannya itu dalam bentuk energi metabolit gitu ya, atau energi metabolit yang bawah ini adalah energi metabolit, kemudian yang di atas ini adalah dari limbah organiknya. Jadi produsen itu nanti akan kehilangan energinya itu dalam bentuk energi dalam limbah organik maupun kehilangan energi via metabolit atau metabolisme. Yang berpindah nanti tidak 100%, pasti dia ada sedikit sekali yang akan berpindah, akan lebih banyak energinya itu yang terlepaskan ke lingkungan daripada yang berpindah dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik selanjutnya. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Biasanya kalau di SD itu di SMA nanti dikatakan yang berpindah itu cuma 10% dari energi totalnya. Nah, itu kurang tepat. Yang berpindah itu lebih dari 50% gitu kan ya. Jadi lebih dari 50% itu malah berpindah ke lingkungan. Yang masuk ke tingkat tropik selanjutnya itu hanya sebagian kecil saja gitu ya. Sehingga
Piramidanya sangat beda jauh apabila kita gambarkan piramidanya ini membentuk piramida seperti yang ada di buku-buku SMA. Karena kenyataannya yang berpindah itu dari tingkat tropik 1 ke tingkat tropik yang selanjutnya itu lebih kecil dan akan lebih banyak yang terlepas ke lingkungan. Oke, selanjutnya yang terakhir, daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu merupakan daur ulang air dan unsur-unsur kimia yang melibatkan makhluk hidup dan geofisika. Jadi ada geofisik atau geofisik itu berhubungan dengan lingkungan, tanah, udara, dan lain-lainnya. Kalau melibatkan makhluk hidup ya berarti nanti dia akan berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Dalam daur biogeokimia, ion dan nutrien berpindah dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke organisme. Jadi kalau kita lihat daur biogeokimia itu seperti ini. Jadi misalnya ada ini produsen nanti dia akan berpindah ke konsumen, aliran apa itu nutriennya atau ionnya akan berpindah ke konsumen ke pengurai ke apa itu ke tanah atau ke lingkungan dari sebuah ekosistemnya, kemudian masuk lagi ke produsen. Nah, selain perpindahan seperti ini, nanti juga akan berpindah melalui daur geokimia atau geofisika yang akan melibatkan lingkungan luar, tidak secara langsung terlibat pada organisme yang di dalam ini, tetapi dia berhubungan langsung dengan lingkungan. Itu untuk daur biogeokimia. Nah, jenisnya daur biogeokimia itu ada 5. Ada daur oksigen karbon, ada daur air, daur nitrogen, daur sulfur, sama daur fosfor. Nah, tugas kalian nanti adalah menjelaskan daur biogeokimia ini sesuai dengan pembagian yang sudah ada pada lampiran. Itu adalah materi untuk kalian kerjakan. Oke, saya kira materinya untuk hari ini sampai sekian. Untuk selanjutnya nanti kita akan lebih banyak bahas di forum diskusi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.